Kabar mengejutkan datang dari mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Febri Diansyah. Mencuat kabar jika ex-jubir KPK, Febri Diansyah menjadi kuasa hukum Putri Chandrawati. Rupanya, Febri Diansyah bergabung dengan Arman Hanis, yang sebelumnya sudah menjadi tim kuasa hukum keluarga mantan Kadipropam Irjen Verdi Sambo. Meski sudah memutuskan bergabung jadi pengacara Putri Chandrawati, melalui akun Twitter, Febri Diansyah menyatakan akan membela Putri Chandrawati secara objektif. Febri Diansyah mengaku sudah diminta bergabung menjadi tim kuasa hukum Putri Chandrawati sejak beberapa minggu lalu. Lantas, siapakah sosok Febri Diansyah? Febri Diansyah lahir di Padang, Sumatera Barat pada 8 Februari 1983. Ia adalah satu di antara aktivis anti korupsi Indonesia. Febri Diansyah menamatkan pendidikan pada jurusan IPA di SMA Negeri 4 Padang pada tahun 2000. Lalu pada 2002, Febri Diansyah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus pada 2007. Ia fokus pada hukum perdata saat teman-temannya mengambil konsentrasi di hukum pidana atau tata negara. Semasa kuliah, Febri Diansyah aktif di organisasi Indonesia Court Monitoring atau ICM, sebuah lembaga pengawasan peradilan di Yogyakarta. Alasan Febri mengikuti organisasi tersebut untuk mengasah ilmu pengetahuan yang didapat dari bangku kuliah. Setelah lulus kuliah, Febri Diansyah memilih untuk masuk ke Indonesia Corruption Watch atau ICW dan ditempatkan di bagian monitoring hukum peradilan. Di bagian tersebut, Febri Diansyah bertugas memantau jalannya proses peradilan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, Febri Diansyah juga aktif menulis di berbagai media seperti Kompas dan lainnya. Dikutip dari wikipedia.org, Febri terkenal dengan tulisan-tulisannya yang tajam di media cetak. Tak hanya itu, pernyataannya dalam talk show dan media elektronik juga tak kalah tegas. Febri Diansyah dinobatkan sebagai aktivis atau pengamat politik paling berpengaruh 2011 dan pada Februari 2012. Penghargaan ini diberikan oleh Lembaga Riset Politik Carta Politika Indonesia atas intensitas pernyataan Febri pada isu-isu korupsi. Sebut saja kasus Wisma Atlet, Undang-Undang KPK, pemberantasan korupsi, kasus cek pelawat, dan seleksi pimpinan KPK yang dianggap tertinggi dibanding pengamat dan aktivis lain. Pada 6 Desember 2016, Ketua KPK saat itu, Agus Raharjo, melantik Febri Diansyah sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Febri Diansyah menggantikan Johan Budi yang hengkang dari KPK karena menduduki posisi juru bicara Presiden Joko Widodo. Namun, Febri pun lantas dikenal publik sebagai juru bicara KPK sejak Desember 2016 hingga Desember 2019. Namun, pada Desember 2019, Febri melepas jabatan juru bicara KPK dan memilih fokus sebagai Kepala Biro Humas KPK yang jabatannya ia rangkap. Setelah 4 tahun berkarir di KPK, Febri Diansyah memilih mundur. Ia telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Biro Sumber Daya Manusia KPK pada 18 September 2020. Dalam suratnya, Febri meminta Sekretariat Jenderal KPK memproses pemberhentiannya hingga 18 Oktober 2020. Selain itu, pengunduran Febri lantaran adanya suatu alasan, yakni kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK. Hal ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang oleh para aktivis anti korupsi dinilai memangkas kekuatan lembaga itu. Kini, Febri Diansyah bergabung menjadi tim kuasa hukum Putri Chandrawati. Dalam cuitannya, Febri Diansyah mengaku keputusannya membela Putri Chandrawati akan menimbulkan pro dan kontra. Namun, ini adalah pilihan profesionalnya sebagai seorang pengacara. Dalam pesannya dikirimkan kepada media, ia menjelaskan akan mendampingi Putri Chandrawati secara objektif. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!